Halo sob, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Samsung resmi meluncurkan smartphone flagship terbarunya, yakni Samsung Galaxy S23 series. Dari sekian banyak terobosan yang dihadirkan, kamera adalah salah satu inovasi yang paling menonjol. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminang smartphone flagship ini, alangkah baiknya simak dulu kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S23 series. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, kamera dewa. Sektor yang sangat menonjol yaitu dari kualitas kamera. Samsung Galaxy S23 series sudah dibekali dengan kualitas kamera utama yang tergolong dewa, yakni beresolusi 200 megapiksel, dan itu hadir pada varian Ultra. Sedangkan untuk varian Galaxy S23 dan S23 Plus beresolusi 50 megapiksel. Tapi meskipun begitu, kualitasnya masih tergolong bagus. Selain itu, smartphone ini juga dibekali kamera periskop dengan 10 kali optical zoom. Jadi, smartphone ini sudah memiliki kemampuan memotret jarak yang super jauh. Jarak 100 meter atau lebih bisa terlihat sangat dekat. Dengan sejumlah peningkatan di sisi peranti lunak serta kecerdasan buatan, Samsung pun membawa konfigurasi kamera yang bisa menghasilkan gambar maupun video dengan kualitas lebih ciamik, bahkan saat di kondisi gelap sekalipun. Kedua, layar memukau. Samsung Galaxy S23 series sudah dibekali layar Dynamic AMOLED 2 kali, yang mana lebih bagus dari AMOLED biasa. Untuk dua varian terbawah, kualitas layarnya sudah Full HD+, dan untuk varian Ultra punya resolusi QHD+. Semua varian sudah memiliki refresh rate 120Hz. Dengan begitu, scroll media sosial akan terasa sangat mulus. Menariknya, Samsung menambahkan kaca Corning Gorilla Glass Victus 2 di bagian layar sekaligus di bodi belakangnya. Lapisan pelindung ini tentu lebih tangguh dari generasi sebelumnya yang dipakai oleh Samsung Galaxy S22 series. Kaca pelindung ini tak hanya diklaim mempunyai proteksi yang lebih oke, tetapi juga ramah lingkungan. Gorilla Glass Victus 2 dibuat dari material daur ulang, dengan rata-rata tingkat kandungan sekitar 22%. Ketiga, performa garang. Galaxy S23 series dibekali dapur pacu yang super gahar. Smartphone flagship Samsung satu ini mengandalkan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, yang pastinya berbeda dari Snapdragon 8 Gen 2 biasa. Chipset ini mempunyai beberapa peningkatan. Performa GPU-nya naik sebesar 45%. Lalu kecepatan CPU-nya juga meningkat mencapai 3,36 GHz, kalau yang biasa hanya 3,2 GHz. Keempat, jaminan update. Samsung Galaxy S23 series sudah menjalankan One UI 5.1 berbasis Android 13. Jika sobat menyukai antarmuka One UI, versi ini tentunya akan cukup menyenangkan. Sebab Samsung mengklaim bahwa mereka sudah menambahkan fitur privasi serta kostumisasi agar bisa disesuaikan dengan selera masing-masing pengguna. Bukan hanya itu saja, Samsung juga telah menyediakan pembaruan software hingga Android 17 pada 2026 mendatang. Smartphone ini juga bakal mendapatkan patch keamanan hingga tahun 2028. Selain mempunyai kelebihan yang selalu diagungkan, akan tetapi Samsung Galaxy S23 series masih memiliki kekurangan yang patut sobat pertimbangkan sebelum membelinya. Yang pertama, tidak ada kepala charger. Sudah menjadi tren baru dari smartphone flagship untuk tidak menyertakan kepala casan di dalam box pembelian. Bukan hanya flagship saja, smartphone kelas mid-range juga ikut serta untuk tidak menyertakan casan di dalam kotak pembelian. Oleh karena itu, jika sobat ingin membeli Samsung Galaxy S23 series, pastikan memiliki budget lebih untuk membeli kepala charger. Kedua, desain sama saja. Dari segi desain, Galaxy S23 series memang terlihat cukup ciamik dengan ciri khas bulatan kamera tanpa adanya pembatas. Namun desainnya ini tidak memiliki inovasi, atau desainnya masih sama seperti seri sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy S22 series. Ketiga, kapasitas baterai. Smartphone flagship itu seharusnya memiliki kapasitas baterai yang cukup besar. Namun cukup disayangkan, Galaxy S23 series dibekali kapasitas baterai yang kecil, tapi bukan di semua varian. Ada dua varian yang masih menggunakan kapasitas di bawah 5000 mAh.
Untuk Galaxy S23 hanya dibekali baterai 3900 mAh. Sedangkan untuk varian S23 Plus hanya dibekali baterai berkapasitas 4700 mAh. Hanya varian Ultra yang dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Keempat, fast charging. Pengisian daya Galaxy S23 series terbilang sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak, Samsung hanya membekali fitur fast charging tidak lebih dari 45 watt. Di varian terendah dibekali fast charging berdaya 25 watt, sedangkan dua varian lainnya berdaya 45 watt. Untuk sekelas smartphone flagship seharusnya bisa jauh lebih baik ketimbang apa yang diberikan saat ini. Mengingat kompetitornya paling tidak sudah dibekali 65 watt. Atau bahkan ada yang sudah mencapai 120 watt. Kelima, tidak ada slot micro SD. Samsung Galaxy S23 series tidak mempunyai slot micro SD. Hal ini dirasa penting tidak penting. Pasalnya smartphone flagship ini sudah memberikan kapasitas yang cukup lega. Tapi jika dipakai dalam waktu yang lama pasti menjadi penuh dengan berbagai file. Nah, setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S23 series, maka sobat bisa memutuskan apakah smartphone flagship ini layak dibeli atau tidak. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gede Kopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video menarik berikutnya. See you!